Là con mồi muốn lấy được tiền trong túi khách ấy. Kiếm tiền đéo dễ đâu. Tes 1 2 3 Muhammad naon Bang request nama kaswad atuh untuk yang peran jahat cewek ataupun cowok. Oke siap Brad. Skuy, sebuah film yang sangat relate banget sama kondisi saat ini di mana judul trading scam dan penipuan sangat merajalela. Film ini menceritakan bagaimana kondisi para pekerja atau admin judul juga penipuan yang dipaksa bekerja agar mendapat mangsa dengan skema penipuan dan lain-lain yang sangat mengerikan. Mereka selalu mendapat siksaan dan terancam akan kehilangan nyawa jika gak sampai memenuhi target. Waduh, skuy langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke, 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Judi online yang masih marak di masyarakat gak lepas dari kurang tegasnya penegak hukum di Indonesia maupun beberapa negara di Asia Tenggara. Selain itu, bisnis haram ini gak lepas dari bebasnya lowongan kerja dengan janji gaji tinggi, padahal nantinya akan dijerumuskan untuk kerja tanpa henti, mulai dari admin judol, love scam, penipuan, sampai kejahatan trading, dan yang paling parah, organ tubuh mereka akan diperjualbelikan. Kejahatan tersebut udah terjadi antar negara dengan korban dari beberapa negara di Asia Tenggara. Para mafia di balik itu semua berlindung di Filipina, Vietnam, dan juga Kamboja. Banyak orang tua yang menunggu anaknya pulang berpikir bahwa mereka lagi mencari nafkah, padahal sebenarnya mereka lagi berada dalam bahaya. Làm cái nghề đào lửa này mà. Muốn lấy được tiền trong túi khách ấy. Dan inilah Blood Paradise. Dịch quay về má ơi. Semua yang terjadi itu dirasakan oleh satu keluarga menengah ke bawah asal Vietnam. Salah satu anak dari keluarga itu bernama Min dan ibunya sangat sedih karena anak paling kecil di keluarga pamit mencari kerja, tapi sampai saat ini sulit dihubungi dan hanya memberikan surat. Tentu itu membuat Min dan sang ibu merasa sangat-sangat khawatir. Pada suatu hari, Min pergi ke perbatasan Vietnam-Kamboja untuk mencari sang adik. Diketahui adik Min itu bernama Tam dan tentu saat ini Min sangat khawatir padanya. Kemudian Min bertemu dengan HRD perusahaan tempat Tam bekerja, menanyakan di manakah Tam karena udah lama gak ada kabar. Min sama sekali gak curiga dan dengan polos memberikan kartu identitas lalu minum minuman yang disuguhkan dan kemudian gak lama Min dikumpulkan dengan para pekerja lain. Kemudian datanglah anak buah mafia bernama Mai meminta mereka bersiap karena sebentar lagi akan mulai bekerja dan keluarga mereka harus menebus sebesar 2,5 miliar rupiah jika ingin selamat dari tempat itu. Tentu Min sangat kebingungan karena dia mencari sang adik bukan mencari pekerjaan. Sontak Mai marah hingga Min pun langsung dihajar. Perlakuan yang kejam dan kasar membuat yang lain sangat ketakutan dan ingin segera keluar dari tempat itu. Tapi Mai menegaskan jika mereka ingin keluar, maka keluarga mereka harus menebus sesuai dengan nominal yang disebutkan, atau jika tidak, maka mereka harus bekerja sesuai dengan target dan nanti baru bisa keluar. Ưu tiên người mới, lính mới, việc nhẹ lương cao dễ kiếm tiền. Công ty làm ăn rất lớn, dạng tập đoàn. Dari sana mereka dibawa ke ruangan kerja untuk melihat apa aja yang harus mereka lakukan. Kemudian mereka ditempatkan dalam ruangan kecil dengan tempat tidur bertingkat dan hanya boleh beristirahat di jam yang telah ditentukan.
Pada keesokan hari, Mai dan anak buahnya menghajar seorang pegawai karena selama 2 minggu sama sekali gak mencapai target. Mai mengancam akan menghajar yang lain jika target gak terpenuhi, apalagi coba-coba kabur. Mereka harus bekerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Để xác định được tệp khách hàng là con mồi này muốn lấy được tiền trong túi khách ấy. Kiếm tiền đéo dễ đâu. Perlakuan kasar mulai dari dipukul, ditampar, sampai disetrum. Seakan udah biasa, mereka diperlakukan dengan sangat kejam dan gak manusiawi. Itu membuat Min semakin tertekan dan merasa menyesal. Padahal tujuan awalnya hanya ingin mencari tam. Instagram, tất cả nền tảng mạng thuê. Một khi chúng mày có niềm tin của khách hàng rồi. Selama bekerja mereka terus diberikan motivasi dan juga ancaman agar bisa mencapai target. Mereka dipaksa kerja dari pagi sampai malam, tapi keselamatan mereka sama sekali gak dijamin. Bahkan meskipun udah mencapai target, tapi jika ketahuan mencoba kabur, maka mereka bisa dihabisi. Wah, gila sih. Singkat cerita, para pekerja lagi istirahat makan dan di tengah itu Min merasa kasihan pada seorang wanita yang gak diberikan jatah makanan akibat melakukan kesalahan. Min mencoba mendekat untuk memberikan makanan, tapi si wanita itu sangat stres dan penuh dengan ketakutan. Sesekali dia sering berteriak karena udah gak kuat dengan siksaan. Gak lama Min kembali bekerja, tapi dia diam saat tahu bahwa korban penipuan yang lagi diincar adalah pensiunan guru. Min ingin menghentikan aksi, tapi Mai dan para antek langsung menghajar Min. Kemudian Min dijadikan pelaku bohongan yang ditangkap oleh polisi gadungan demi menipu target. Min juga gantian pura-pura menjadi polisi demi menjebak target agar memberikan uang. Tapi dikarenakan kerja Min sama sekali gak sesuai, akhirnya anak buah Mai menyetrum Min hingga pingsan. Pada malam hari, Min teringat dengan wajah ceria Tam yang selalu membantu sang ibu setiap pulang sekolah. Min merasa menyesal karena dia belum punya penghasilan besar sampai Tam nekat mencari pekerjaan demi membantu keluarga. Min terus menyalahkan diri sendiri karena Min gagal mencegah Tam pergi, sampai Min juga harus berakhir seperti ini. Min kembali melanjutkan pekerjaan, tapi diam-diam Min akan menghubungi kedutaan Vietnam agar bisa menolongnya yang saat ini di Kamboja. Tapi aksi Min itu dilihat oleh temannya bernama An dan dengan cepat An mengalihkan perhatian anak buah Mai dengan izin ke toilet. Min buru-buru menghapus histori pencarian, sementara An ternyata menghubungi bantuan, tapi aksi itu malah ketahuan. Atas hal itu, An pun langsung dihajar hingga babak belur. Kejadian tersebut membuat Mai marah dan mengancam akan menghabisi mereka jika ketahuan melakukan hal yang sama. Tanpa Min sadari, ternyata komputer para pekerja terhubung dengan komputer admin dan bisa ketahuan apa aja yang telah mereka lakukan meskipun histori pencarian udah dihapus. Kemudian Mai meminta Min mendekat dan Min disetrum hingga terjatuh. Di malam hari, ternyata si wanita yang kemarin Min tolong terlihat bersiap meloncat dari ketinggian karena udah gak tahan ingin bunuh diri. Min berusaha mencegah, tapi si wanita itu memilih bunuh diri dibanding harus menderita. Aduh. Setelah itu Min kembali bekerja, tapi lagi dan lagi Min diam saat target korban akan mulai mengirimkan uang. Itu membuat Mai mendatangi Min dan mengambil alih karena Min gak kunjung mendapatkan korban. Mai meminta Min fokus karena itu salah korban yang mudah tertipu. Lah, secara gak diduga Min bisa mendapat korban dan Mai memintanya kembali bekerja agar bisa cepat mencapai target. Saat semua orang lagi tertidur, Min mencoba kabur agar bisa bebas dari siksaan dan lanjut mencari Tam. Dengan nekat Min mempertaruhkan nyawa turun dengan tali kain seadanya, tapi Min ketahuan oleh Mai membuat Min siap-siap akan disiksa.
Percobaan kabur itu membuat Min dikurung dan disatukan bersamaan juga pekerja lain bernama Son. Mereka diperlakukan seperti binatang dengan dikurung di kandang kecil dan diberikan minum dengan wadah baskom. Di tengah itu An bercerita bahwa dulu dia kecanduan judi kasino sampai berhutang besar dan dikirim kerja ke tempat seperti ini. Sedangkan Son tergiur dengan gaji tinggi karena ingin membahagiakan orang tua. Tentu Min berbeda dari mereka karena Min lagi mencari sang adik, tapi Min belum tahu apakah Tam masih hidup atau telah meninggal. Gak lama Mai datang berkata bahwa mereka akan dipindahkan ke mafia lain karena mereka sulit diatur. Mai berkata bahwa di sana jauh lebih kejam dan mereka jangan coba-coba untuk kabur. Akhirnya Min, Son, dan An diantar ke tempat mafia baru untuk melakukan pekerjaan yang sama. Mereka disambut dengan pukulan oleh anak buah mafia yang, kita panggil aja dia Kaswad lah ya, requestan dari embrad kita yang ini. Kemudian mereka dibawa menemui pengelola tempat tersebut bernama Pan yang terlihat lagi menyiksa seorang pekerja. Pan meminta anak buahnya membungkus mereka bertiga sebagai ucapan selamat datang. Pada keesokan hari, Min, An, dan Son diberi pengarahan apa aja yang harus mereka lakukan. Pan menjelaskan bahwa mereka harus mengikuti semua yang diperintahkan. Pan juga berkata bahwa yang mereka lakukan bukan penipuan, melainkan sebuah seni. Lah seni mata sia seni. Diam lah. Tentu pekerjaan mereka sama sekali gak beda jauh dari tempat sebelumnya karena ada target yang harus dicapai, tapi mereka dijanjikan akan diberikan imbalan jika mampu mencapai target. Meski begitu Min tetap ketakutan dan bingung karena gak tega harus menipu orang lain. Em là đại diện công ty tài trợ. Còn đúng một cái cuối cùng thôi chị ơi. Nếu mà chị không thích á, tụi mày thường Beberapa saat kemudian, An marah pada rekannya karena merebut target yang udah lama dia incar. An gak terima sampai baku hantam karena An harus mencari target lain padahal sedikit lagi akan berhasil. Mereka pun dipisahkan oleh Kaswad lalu diserahkan pada Pan dan diingatkan jangan berani ribut di jam kerja. Pan berkata bahwa yang terpenting mereka sama-sama bisa mendapatkan korban. Kejadian tersebut ternyata membuat An dendam dan lanjut berkelahi karena gagal mendapatkan imbalan atau bonus. Min dan Son mencoba melerai karena justru mereka bahkan semua yang ada di sini adalah korban. Di tengah itu seseorang bernama Kwang berkata jika mereka sama sekali gak akan diberikan bonus meskipun udah mencapai target. Tapi An tetap gak percaya karena yakin akan mendapatkan bonus jika berhasil mencapai target. Saat istirahat makan siang, Min mencoba bertanya pada pekerja perempuan, ya kali aja ya kan ada yang pernah melihat Tam. Tapi mereka sama sekali gak tahu karena takut apalagi di situ ada Kaswad yang bisa menghajar mereka kapan aja. Kemudian Min dan Son gak sengaja melihat petugas kebersihan lagi membersihkan solokan. Min berpikir itu bisa menjadi jalan untuk melarikan diri. Beruntung Min gak dicurigai oleh anak buah Kaswad dan Min akan mulai menyusun rencana. Gak lama Min dan yang lain kembali bekerja, tapi tiba-tiba Kwang teriak senang karena akan mendapatkan korban kelas kakap. Kwang segera dihampiri Pan untuk melihat target yang akan menjadi korban, tapi Kaswad baru sadar jika Kwang telah merubah cara dan jelas itu bisa membahayakan sampai Pan mengancam akan menghabisi Kwang jika sampai ketahuan. Tanpa disadari, Kaswad gak sengaja menjatuhkan korek api dan dengan cepat Min mengambilnya karena itu akan bisa berguna untuk melarikan diri. Satu jam kemudian Min dan Son disuruh membawa mayat seorang pekerja yang mati akibat disiksa. Mereka memberanikan diri tapi Min mencoba untuk melihat, takut itu adalah mayat sang adik. Ternyata itu bukan mayat Tam dan membuat Min masih berharap jika Tam masih hidup.
Dari sana mereka membawa mayat itu ke mobil dan saat kembali Min teringat dengan lubang jalur pembuangan yang tadi diperbaiki. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Anak buah Pan sama sekali gak mengawasi Min dan Son dan dengan cepat Min mengajak Son untuk kabur. Mereka pun berusaha masuk ke dalam solokan dan mulai menyusurinya. Mereka berhasil keluar tapi karena gak hati-hati, Son malah tertabrak mobil. Dengan cepat Min membawa Son karena anak buah Pan datang mengejar dan jika tertangkap tentu nyawa mereka dalam bahaya. Min menggendong Son lari ke dalam hutan, tapi anak buah Pan masih mengejar mereka. Dikarenakan udah gak kuat lagi, Son meminta Min bersembunyi dan Son akan mengalihkan perhatian. Sayangnya Son berhasil ditangkap dan diancam akan dibunuh jika gak berkata di mana Min berada. Tentu Min gak tega jika Son dihabisi dan Min segera keluar dan kemudian... Min dan Son digantung dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Wajah mereka babak belur, apalagi Son yang mulai kehabisan darah akibat kakinya ditembak. Son hanya bisa pasrah dan berharap jika di alam lain nanti bisa kembali bertemu dengan ibunya. Di lain sisi, polisi Vietnam mendapatkan banyak video penyiksaan warganya dan tentu itu gak bisa dibiarkan. Mereka telah menyusun rencana dan mengetahui bagaimana modus pelaku untuk mendapatkan para pekerja secara paksa. Kepolisian Vietnam akan segera berunding dengan pihak Kamboja demi menyelamatkan para warganya yang sampai hari ini masih belum kembali. Sementara itu Pan dipanggil oleh bosnya karena hampir aja 2 pekerja berhasil kabur. Pan harus menerima hukuman karena telah membahayakan bisnis sang bos dan Pan pun dihajar berkali-kali sampai punggungnya berdarah. Mamam tah! Kemudian Pan teringat dengan masa lalunya di mana dulu Pan juga dijebak masuk ke tempat itu. Awalnya Pan adalah pekerja yang sama seperti Min, tapi karena punya dedikasi yang tinggi, Pan pun dipercaya bos besar untuk menjadi manajer. Beberapa waktu kemudian Min kembali bekerja dan luka-luka di wajahnya udah mulai sembuh. Kali ini Min sama sekali gak ragu dan akan mendapatkan korban sebisa mungkin agar gak dihajar lagi. Akhirnya Min berhasil mendapatkan target dan menjadi yang tertinggi di antara pekerja lain. Keberhasilan itu membuat Min dan beberapa pekerja lain diajak makan makanan enak dan memilih wanita mana aja yang mau ditiduri. Waduh, mereka dibawa ke sebuah tempat mewah, tapi ternyata hanya diberikan makanan sisa pengunjung lain. Setelah itu mereka akan kembali bekerja, tapi tiba-tiba Min mendengar ada suara dari teman Tam yang diketahui saat Tam berangkat kerja dulu, dia berangkat bersama orang itu. Min mencoba memastikan, tapi sayang Kaswad dan anak buahnya datang menghajar Min hingga pingsan. Min dibawa ke ruangan penyiksaan sampai tubuhnya penuh darah akibat disiksa terus-terusan. Dengan kejam Kaswad mencabut kuku jari Min karena telah berani melanggar aturan. Tapi tiba-tiba Pan datang menyerang Kaswad karena telah berbuat seenaknya. Padahal Kaswad harus menunggu perintah darinya. Pan mengancam akan memperlakukan Kaswad seperti Min jika kembali berani bertindak di luar perintahnya. Saat akan pergi, Pan ditahan oleh Min minta maaf karena dia hanya ingin mencari adiknya. Tapi itu justru membuat Pan semakin marah dan Min kembali dihajar. Dari sana Pan pergi memberikan makanan untuk salah satu tahanan yang ternyata itu adalah adik Min yang gak lain dan gak bukan yaitu Tam. Pan tetap memperlakukannya dengan baik karena Pan sendiri suka pada Tam meskipun dulu pernah dijajakan untuk lelaki hidung belang.
Scene berpindah memperlihatkan polisi yang berhasil mendapatkan bukti video rekaman penyiksaan para korban. Ternyata polisi juga berhasil mendapatkan identitas Pan dan akan mulai mencarinya. Sementara itu Pan tampak panik karena tiba-tiba semua komputer error seperti ada serangan dari hacker. Itu membuat Pan sangat marah karena akan kembali dihukum oleh bos jika gak segera ditangani. Ternyata serangan itu dilakukan oleh polisi karena tanpa mereka sadari, polisi telah mengirim seseorang demi membongkar kejahatan tersebut. Hugs ya, polisi berhasil mendapatkan semua bukti kejahatan, data rekening, dan lokasi operasi mereka. Serangan yang terjadi membuat Pan dihukum dan kini manajer tempat diserahkan pada Kaswad. Pan yang tadinya berkuasa akhirnya menjadi bawahan Kaswad dan akan diperlakukan sama seperti pekerja lain. Pada malam hari, Pan tidur satu ruangan bersama Min. Lalu Pan bertanya apakah Min sangat sayang adiknya. Jelas Min sangat menyayanginya dan berharap agar bisa bertemu dan bisa membawanya pulang ke rumah. Mời ngồi số 7. Setelah itu Pan mulai bekerja dan terpaksa mengikuti apa aja yang diperintahkan oleh Kaswad. Pan merasa curiga dengan gerak-gerik Kwang lalu meminta timnya untuk mengecek komputer Kwang. Ternyata selama ini Kwang adalah polisi yang ditugaskan untuk mengintai para penjahat dan tentu Kwang yang juga menanamkan malware untuk menghack komputer mereka. Di tempat lain, si Tangkurak Mai akhirnya ditangkap polisi karena semua bukti kejahatannya telah ditemukan. Selain itu, beberapa mafia lain juga diamankan untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Kembali ke tempat kerja Min, Kwang izin pergi ke toilet, tapi Kaswad memintanya kembali bekerja. Kaswad baru mendapat kabar bahwa polisi telah berhasil menangkap mafia lain dan tentu gak lama lagi polisi akan datang menggerebek mereka. Anh Bình. Tepat saat jam istirahat, Kwang didatangi oleh Pan karena aksinya telah ketahuan. Pan sangat kesal karena gara-gara Kwang dia dihajar bahkan kehilangan jabatan. Pan gak akan tinggal diam dan memastikan Kwang gak akan bisa lari hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Setelah berhasil menghajar Kwang, Pan malah disetrum oleh Kaswad. Kemudian Kaswad membawa Kwang ke hadapan para pekerja lain. Kaswad meminta Min untuk menusuk Kwang karena dari kabar ada dua polisi yang menyamar. Tentu Min sangat ketakutan karena dia bukan polisi dan kemudian Kaswad mengambil pisau bersiap menghabisi Min, tapi tiba-tiba Pan datang menyerang Kaswad. Terjadi pertarungan yang sangat epik di antara mereka, membuat para pekerja berusaha melarikan diri. Min berhasil mencuri mobil dan langsung tancap gas pergi mencari Tam. Min berhasil menghabisi beberapa anak buah mafia, lalu segera pergi ke tempat kemarin mencari rekan, dan akhirnya Min berhasil menemukan sang adik. Min berusaha melarikan diri bersama Tam, tapi mereka malah terjebak dan Min langsung diserang oleh anak buah Kaswad. Min meminta Tam lari duluan karena Min malah tertangkap, tapi beruntung para polisi datang membuat para anak buah Kaswad lari ketakutan. Di waktu yang sama Pan dan Kaswad masih bertarung membuktikan siapa di antara mereka yang layak berkuasa. Meskipun Pan terus diserang, tapi Pan gak menyerah begitu aja hingga bisa menghabisi Kaswad. Tapi luka di leher Pan semakin membesar, membuat darahnya terus keluar hingga Pan juga tewas. Hah, mamam kalian semua. Beberapa waktu kemudian adik Min akhirnya pulang ke rumah karena ternyata Min gak berhasil selamat.
Aduh, Min dihajar oleh para anak buah Kaswad sampai terjatuh dari ketinggian. Tam dan Ibu Min sangat bersedih karena mereka gak bisa lagi berkumpul. Padahal Min telah mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan Tam. Kejadian tersebut membuat Tam sangat bersedih, meminta maaf pada sang ibu karena dulu nekat mencari kerja sendiri, padahal sempat dilarang oleh sang kakak. Di lain sisi, Kuang diberikan penghargaan oleh kepolisian karena berhasil membongkar sindikat kejahatan. Kuang percaya jika polisi dan pemerintah mau bekerja dengan baik, kejahatan seperti ini akan cepat hilang dan gak akan ada lagi masyarakat yang menjadi korban. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, relate banget ya sama kondisi saat ini. Jadi gitu Brad, sebetulnya kita bisa membantu agar semua ini bisa hilang dengan apa? Dengan tidak tergiur main judi online atau penipuan, trading bodong gitu. Ayolah, buat kalian yang masih suka begituan, yuk berhenti. Lebih baik bekerja yang pasti-pasti aja daripada berharap pada JP Judol atau candle trading. Ingat, judi dan trading itu kalah penasaran, menang ketagihan. Waspadalah, waspadalah.